Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita itu tidak bisa mengambil ibrah dari setiap apa yang terjadi di sekeliling kita, maka Abdullah bin Mas'ud punya tipsnya ya. Beliau mengingatkan kepada kita semua, jika kita itu tidak lagi memiliki hati, memiliki pikiran ya, untuk bisa mengambil setiap pelajaran yang Allah tetapkan atas diri kita, maka cari ya hati kita itu kapan? Ketika kita itu sedang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kalau kemudian kita itu membaca Al-Quran, semestinya itu menjadikan ketaatan kita itu kepada Allah semakin meningkat. Jangankan membaca, mendengarkan ya, itu akan menjadikan diri kita itu semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kata beliau, cari di dalam majelis-majelis ilmu gitu. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan dan ketika ayat-ayat Allah itu dijelaskan kepada kita, ketika kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat tentang kebaikan, maka sejatinya itu akan menjadikan hati dan pikiran kita itu semakin jernih untuk bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kalau kemudian kita itu sering, dalam tanda kutip kita mengatakan kita itu sering thalabul ilmi, sering menuntut ilmu, mengikuti kajian di mana-mana, tetapi kemudian tidak menjadikan diri kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan diri kita itu semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti perintah dan larangan tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka perlu kita evaluasi gitu ya dari apa yang kita lakukan. Jangan-jangan niat kita itu salah ya. Bukan karena menuntut ilmunya, yang perintah menuntut ilmunya yang salah, niat kita yang salah gitu. Sehingga kita itu banyak belajar, banyak menuntut ilmu, tapi tidak menjadikan diri kita itu menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika kita itu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian kita tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang Allah tetapkan atas diri kita ya, bahwa hati dan pikiran kita itu kemudian tidak bisa secara tegas membedakan antara yang hak dan yang batil gitu ya, maka jangan-jangan khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang sia-sia bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ketika kemudian di 3 kesempatan itu ya, ketika kita itu membaca atau mendengar Al-Quran, ketika kita itu berada di majelis ilmu, ketika kita itu sedang berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semakin menjadikan hati dan pikiran kita itu semakin tajam ya untuk bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil, maka kata beliau, hendaklah engkau itu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hati, untuk meminta pikiran ya. Sebab apa? Sebab bisa jadi ketika di dalam 3 kondisi itu kita tidak menemukan dalam tanda kutip hati dan pikiran kita, kita itu jangan-jangan sudah tidak lagi memiliki hati dan pikiran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sahabat sekalian, yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lain itu adalah hati, berarti akal dan pikiran kita itu. Ketika kita bisa dengan jelas membedakan yang hak dan yang batil, yang hak kita tunaikan dan yang batil kita tinggalkan, perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi, maka insya Allah berarti Allah telah memberikan karunia, telah memberikan keutamaan kepada kita. Semoga Allah senantiasa menjernihkan hati dan pikiran kita untuk selanjutnya bisa kita terapkan dan kita tunaikan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.